Soal IPAS kelas 3, semester 1 Kurikulum Merdeka, Bab 1, Mari kenali hewan di sekitar kita. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan definisi hewan peliharaan. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hewan peliharaan? Apakah A. Hewan yang hidup di hutan, B. Hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, atau C. Hewan yang hidup di dalam air? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menunjukkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi hewan-hewan di sekitar. Soal nomor 2. Bagaimana cara untuk mengetahui hewan-hewan di sekitar kita? Apakah A. Mencari di buku pelajaran, B. Melakukan aktivitas mencari binatang, atau C. Bertanya kepada teman? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami perbedaan antara hewan peliharaan dan hewan liar. Soal nomor 3. Hewan yang tidak dipelihara dan mencari makan sendiri disebut sebagai apa? Apakah A. Hewan liar, B. Hewan peliharaan, atau C. Hewan yang hidup di dalam air? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam aktivitas mencari dan mengamati hewan di sekitar sekolah. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan untuk mengetahui hewan-hewan di sekitar sekolah? Apakah A. Membaca buku tugas, B. Melakukan aktivitas mencari binatang, atau C. Melakukan diskusi bersama teman? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menggambarkan cara bergerak hewan peliharaan yang disebutkan. Soal nomor 5. Bagaimana cara hewan peliharaan seperti kucing bergerak? Apakah A. Terbang, B. Melompat-lompat, atau C. Berjalan? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang. Soal nomor 6. Hewan-hewan yang memiliki tulang belakang termasuk dalam kategori apa? Apakah A. Hewan berongga, B. Hewan vertebrata, atau C. Hewan invertebrata? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis hewan berdasarkan deskripsi yang diberikan. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Hewan seperti ular, buaya, dan kadal termasuk dalam jenis hewan apa? Apakah A. Agnatha, B. Reptil, atau
C. Aves? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelompok hewan berdasarkan ciri-ciri fisik dan perilaku. Soal nomor 8. Hewan yang memiliki bulu dan biasanya bisa terbang disebut apa? Apakah A. Mamalia, B. Aves, atau C. Amfibi? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menunjukkan pengetahuannya tentang jumlah spesies hewan yang telah ditemukan. Soal nomor 9. Berapa jumlah spesies hewan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan? Apakah A. 100.000 spesies, B. 1,2 juta spesies, atau C. 10 juta spesies? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat membedakan adaptasi hewan berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Soal nomor 10. Apa yang membedakan hewan-hewan yang hidup di darat dengan yang hidup di dalam air? Apakah A. Ukuran tubuhnya, B. Cara bergeraknya, atau C. Lingkungan tempat hidupnya? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antar hewan. Soal nomor 11. Apa yang membuat hewan-hewan menjadi berbeda satu dengan lainnya? Apakah A. Bentuk bulunya, B. Kediaman mereka, atau C. Kedekatan dengan manusia? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik menjelaskan bahwa adaptasi terhadap lingkungan mempengaruhi bentuk tubuh hewan. Soal nomor 12. Mengapa bentuk tubuh hewan yang satu dengan yang lain bisa berbeda? Apakah A. Karena warna bulu yang berbeda, B. Karena lingkungan tempat tinggal mereka, atau C. Karena peran dan fungsi yang berbeda? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat membedakan bagian-bagian tubuh yang berbeda antar spesies hewan. Soal nomor 13. Apakah setiap hewan memiliki bagian tubuh yang sama? Apakah A. Ya, semua hewan memiliki bagian tubuh yang identik, B. Tidak, hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda sesuai spesiesnya, atau C. Tergantung pada warna bulu hewan? Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan utama antara bagian tubuh manusia dan hewan. Soal nomor 14. Apa perbedaan utama antara bagian tubuh manusia dengan bagian tubuh hewan? Apakah A. Manusia memiliki jari kaki, hewan memiliki kaki. B. Manusia memiliki mulut, hewan memiliki belalai. Atau C. Manusia memiliki punggung, hewan memiliki paruh. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara adaptasi lingkungan dengan perbedaan bentuk tubuh hewan. Soal nomor 15. Mengapa bentuk tubuh hewan yang satu dengan yang lain bisa berbeda meskipun memiliki bentuk tubuh yang mirip? Apakah A. Karena mereka hidup di tempat yang berbeda, B. Karena adaptasi mereka terhadap lingkungan, atau C. Karena hewan memiliki warna bulu yang berbeda? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi perbedaan fisik antara dua jenis hewan. Soal nomor 16. Amati kedua gambar berikut. Gambar A adalah bebek, gambar B adalah buaya. Apa perbedaan antara kedua bagian tubuh hewan yang kalian amati? Apakah A. Hewan A memiliki sayap, hewan B memiliki ekor. B. Hewan A memiliki kaki panjang, hewan B memiliki badan besar. Atau C. Hewan A memiliki jari, hewan B memiliki taring. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari bagian tubuh hewan yang digunakan untuk bergerak. Soal nomor 17. Amati gambar berikut. Bagian tubuh hewan yang digunakan untuk bergerak disebut apa? Apakah A. Alat gerak, B. Anggota badan, atau C. Saraf motorik? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat membandingkan dan mengontraskan ciri-ciri fisik antara dua jenis hewan. Soal nomor 18. Amati gambar berikut. Kedua hewan memiliki perbedaan yang mencolok pada apa? Apakah A. Sayap dan jari, B. Punggung dan tulang, atau C. Bulu dan ekor? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat memprediksi atau menjelaskan akibat dari kehilangan bagian tubuh tertentu pada hewan. Soal nomor 19. Apa yang akan terjadi jika hewan kehilangan bagian tubuhnya? Apakah A. Hewan tersebut akan mati, B. Hewan tersebut tidak bisa lagi bergerak dengan baik, atau C. Hewan tersebut bisa tumbuh kembali bagian tubuhnya? Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari bagian tubuh hewan yang digunakan untuk berkomunikasi. Soal nomor 20. Bagian tubuh hewan yang digunakan untuk berkomunikasi disebut apa? Apakah A. Anggota badan, B. Alat gerak, atau C. Organ sensorik? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat mengidentifikasi alasan mengapa hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda. Soal nomor 21. Mengapa hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda? Apakah A. Karena setiap hewan ingin tampak unik, B. Karena hewan-hewan berbeda tempat tinggalnya, atau C. Karena setiap hewan memiliki kebutuhan yang berbeda? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat memprediksi hasil jika semua hewan memiliki bagian tubuh yang serupa. Soal nomor 22. Apa yang akan terjadi jika semua hewan memiliki bagian tubuh yang sama? Apakah A. Hewan-hewan tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan, B. Hewan-hewan akan lebih mudah untuk dikenali, atau C. Hewan-hewan akan memiliki warna bulu yang sama? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk tubuh hewan. Soal nomor 23. Apa yang mempengaruhi bentuk tubuh hewan? Apakah A. Makanan dan cara bergerak, B. Panjang dan warna bulu, atau C. Suhu dan kelembaban udara? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh kucing yang berguna untuk memanjat. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh mana yang digunakan oleh kucing untuk memanjat? Apakah A. Ekor, B. Kuku yang tajam, atau C. Jenggot? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat memberikan alasan mengapa kuku kucing berbeda dengan kuku anjing. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Mengapa kuku anjing tidak runcing dan melengkung seperti kuku kucing? Apakah A. Karena anjing tidak suka memanjat, B. Karena anjing lebih suka berenang, atau C. Karena anjing lebih berat dibanding kucing? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan utama antara gigi hewan herbivora dan karnivora. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut.
Apa perbedaan utama antara gigi hewan herbivora dan hewan karnivora? Apakah A. Hewan herbivora memiliki gigi yang tajam untuk mengoyak daging? B. Hewan karnivora memiliki gigi tajam untuk mengunyah rumput? Atau C. Hewan herbivora memiliki gigi rata untuk mengunyah tumbuhan? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi paru burung dalam menghancurkan biji-bijian. Soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh mana yang digunakan oleh burung untuk menghancurkan biji-bijian? Apakah A. Kaki yang kuat, B. Paruh yang kuat, atau C. Sayap yang lebar? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat mengklasifikasikan hewan sebagai herbivora berdasarkan pola makannya. Soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Hewan yang memakan tumbuhan disebut sebagai apa? Apakah A. Omnivora, B. Karnivora, atau C. Herbivora? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat mengidentifikasi alat yang digunakan singa untuk mengoyak daging. Soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh mana yang digunakan oleh singa untuk mengoyak daging? Apakah A. Taring yang tajam, B. Cakar yang panjang, atau C. Paruh yang kuat? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat menjelaskan adaptasi gigi hewan omnivora terhadap pola makan mereka. Soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Mengapa hewan omnivora memiliki gigi yang berbeda-beda? Apakah A. Karena mereka suka makan segala jenis makanan, B. Karena mereka hanya memakan tumbuhan, atau C. Karena mereka hanya memakan hewan? Jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.